Salam damai buat kita semua. Saya percaya keadaan kita setelah seminggu lebih kita ada di rumah atau kita mengalami krisis kesehatan saat ini yang sedang melanda Indonesia bahkan seluruh dunia. Kita sama-sama mengetahui bagaimana keadaan semakin tak menentu. Saya percaya kalau semua yang terjadi, kita sebagai anak-anak Tuhan percaya ini si izin Tuhan. Sebelum kita lebih dalam lagi, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 86 ayat 1 sampai 17. Tapi saya akan baca ayat ke-17-nya saja. Firman Tuhan, "Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghibur aku." Saudara terkasih dalam Tuhan, seringkali kita bertanya sama Tuhan, "Tuhan, berapa lama lagi pertolongan Tuhan? Tuhan, berapa lama lagi saya akan dihibur? Berapa lama lagi Tuhan ini harus terjadi?" Semua bertanya-tanya. Saudara, kalau kita melihat ayat ke-17 ini, "Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan." Ini adalah satu permohonan doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Doa kepada Tuhan supaya apa? Orang-orang melihat. Kalau kita lihat ayat selanjutnya, "Supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu." Maksudnya di sini orang-orang melihat bahwa anak-anak Tuhan itu dapat perlakuan yang spesial, dapat pertolongan selalu dari Tuhan. Saudara, saya mau tanya, dalam keadaan seperti ini, kesehatan yang yang tidak menentu, bahkan ekonomi yang terus bergoncang, bergoyang semuanya, apakah saudara tidak bisa makan, tidak bisa minum? Coba saudara pikir. Saya tidak bertanya makanan dalam bentuk apapun, tapi saya tanya di sini, Tuhan, bagi anak Tuhan yang masih berdoa, masih beriman kepada Tuhan, tidak akan pernah tidak makan dalam satu hari, dan tidak akan pernah tergeletak, karena Tuhan pasti menolong. Saudara, supaya apa Tuhan menolong? Supaya orang-orang melihat dan dibuat malu. Dibuat malu dalam hal apa? Bahwa anak Tuhan itu tidak meminta-minta dan tidak kelaparan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Saudara terkasih dalam Tuhan, kadangkala kita berteriak sama Tuhan. Saudara coba, saya teringat dalam satu kitab yaitu Habakuk 1 ayat 2, saya bacakan. "Berapa lama lagi, Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong." Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat Habakuk berkata, "Tuhan, berapa lama lagi? Tuhan," berteriak-berteriak, tapi seperti tidak didengar. Berseru-berseru, penindasan, penghimpitan. Penindasan di sini, ya kita sudah kering, saudara. Kantong kering, kesehatan juga kita jadi seperti paranoid, saudara. Lihat orang batuk, waduh, corona bukan. Ada rasa seperti ketakutan gitu. Tapi kok Tuhan seperti diam, gak mau menolong. Saya udah bilang pada renungan sebelumnya, sabar. Sebab Tuhan tidak pernah akan tinggal diam dalam kehidupan kita. Saya ingat dalam satu kisah di mana ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya mau menyeberang ke tempat yang lain melalui Danau Galilea. Saat itu Tuhan Yesus tidur di kapal. Tiba-tiba sekonyong-konyong angin badai datang dan murid-murid panik. Mereka bilang, "Kami akan mati, tenggelam." Mereka lupa kalau di situ ada Tuhan. Ketika mereka sadar, mereka membangunkan Tuhan Yesus.
Tuhan langsung bilang apa pertama kali? Tenanglah. Semuanya tenang, langit kembali menjadi cerah. Saudara terkasih dalam Tuhan, apakah selama ini kita sudah membuat Tuhan tidur? Apakah selama ini kita gak pernah mengetuk lagi pintu hatinya Tuhan? Saat inilah momennya, momentum yang baik. Kita anak-anak Tuhan bersama-sama merangkul tangan. Berdoa bersama-sama. Naikkan doa, saudara. Bangun, saya selalu bilang. Doa ini saja yang membuat kita masih bisa bertahan. Hanya doa saja yang membuat kita masih bisa bernafas, saudara. Hanya doa saja yang membuat kita masih bisa menikmati hari ini, esok, dan seterusnya. Gak ada lagi, saudara. Mari sekarang kita lakukan teriakan kepada Tuhan. Pagi, malam, berdoa sama Tuhan. Minta Tuhan tolong, minta Tuhan jawab, minta Tuhan keadilan dalam hidup kita. Dan kita juga berdoa bersama-sama agar virus ini selesai, saudara. Karena goncangan dunia ini bisa membuat kekacauan yang besar kalau tidak selesai. Selesainya hanyalah kita sama-sama berdoa, saudara. Kalau kita serumah ada siapa saja, ajak sama-sama. Kita doain Indonesia. Kita doain Indonesia agar Indonesia dipulihkan. Ketika Indonesia pulih, kehidupan kita pun akan jadi seperti manusia lagi, saudara. Saya anggap kenapa kita bukan seperti manusia. Kita ini seperti zombie saat ini, saudara. Ketemu orang rame-rame, aduh, kita nggak bisa di situ. Yang harusnya kita bertegur sapa. Jadi parno, saudara. Jadi paranoid. Aduh, nggak. Ya. Yang harusnya kita ada kegiatan gotong royong, jadi nggak mau. Sesama kita harusnya bersekutu dalam Tuhan bersama-sama. Kita tegur sapa, melihat salaman, jadi tidak bisa. Karena wabah corona ini. Dan saat inilah kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Berseru sama Tuhan. Jangan mengeluh sama Tuhan. Katakan, Tuhan tolonglah kami. Tolonglah Indonesia. Saudara kasih dalam Tuhan. Saya kagum dengan ayat yang Paulus tulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, kalau kita baca yang terakhir, luar biasa kan ayatnya. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya percaya wabah ini kita bisa menanggungnya bersama. Kita saling berdoa. Saudara, saya katakan saat ini, orang banyak sekali menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui FB, melalui itu baik, saudara. Itu sangat baik, sangat menguatkan, luar biasa, saudara. Tapi saya harap ketika kita mendengarkannya, kita juga melakukannya. Untuk apa? Untuk supaya Tuhan bekerja untuk Indonesia, untuk kita semua, untuk anak-anak Tuhan, untuk yang di luar Tuhan juga. Biar mereka lihat dan mereka malu bahwa Yesus itulah yang bisa menyelesaikan segala perkara. Baik ekonomi, baik kesehatan kita. Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya dimanapun kita berada, kita selalu dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera, salam damai.